Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi termodinamika. Termodinamika itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama termos dan dinamis. Termos itu artinya panas, sedangkan dinamis itu perubahan. Jadi, termodinamika ilmu yang mempelajari perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan energi panas ke dalam bentuk lain, serta hubungan antara kalor dan kerja mekanik. Di dalam termodinamika ini, kalian harus paham ada dua istilah. Yang pertama, sistem. Sistem itu adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan, kemudian lingkungan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya, seperti Ibu nih, saat ini berada di dalam ruangan, yaitu ruang tamu. Di ruang tamu ini kan ada udara. Udara yang di ruang tamu ini kita sebut dengan sistem, ya. Kemudian, jika Ibu ada di luar ruangan atau di luar rumah, itu kan ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu dinamakan atau disebut dengan lingkungan. Kemudian, usaha luar gas untuk beberapa proses yang dialami gas. Ada 4. Yang pertama, isobarik. Isobarik itu tekanannya tetap. Yang kedua, isokoris. Isokoris itu volume tetap. Kemudian yang ketiga, isotermal. Isotermal itu suhu tetap. Dan yang terakhir, adiabatis. Adiabatis itu tanpa perpindahan kalor. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang usaha yang dilakukan gas pada proses isobarik. Yang pertama, isobarik ya. Isobarik, lihat ini ada grafik. Yang P ini tekanan. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang tekanan ya di fluida. Kemudian yang di sumbu X, yang di sumbu Y ini itu P ya. Di sumbu Y itu P, sedangkan yang di V-nya ini volume. Kemudian yang W ini usaha. Usaha kalian udah belajar ya di kelas 10, usaha dan energi. Dan yang isobarik ini yaitu tekanannya konstan ya, tekanannya konstan. Lihat, jadi grafiknya seperti ini. Kemudian untuk rumus di isobarik itu langsung aja W sama dengan P dikali delta V. Delta V ini perubahan volume ya. Besaran ini tidak lain adalah luasan kurva pada grafik P dan V. Grafik P dan V. Grafik P dan V. Luasan ini seperti ini ya. Luasan kurva pada grafik P dan V. Kemudian, usaha yang dilakukan gas pada proses isotermis. Nih. Grafiknya seperti ini. P1 dan P2, di mana P1 ini tekanan dan P2 ini tekanan yang kedua. P1 tekanan yang pertama dan P2 tekanan yang kedua. Kemudian yang V1-nya ini volume yang pertama dan V2-nya ini volume kedua. Isotermis ini suhunya konstan. Kemudian rumusnya W sama dengan N kali R kali T ln buka kurung V2 per V1. Atau yang sering digunakan ini, W sama dengan minus N R T ln P2 per P1. Gitu. Ya, untuk yang isotermis. Kemudian yang ketiga, usaha yang dilakukan gas pada proses isokorik. Isokorik nih bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya seperti ini. P-nya ini tekanan,
dan V-nya ini masih volume. Pada proses isokorik tidak terjadi perubahan volume, ya, karena volumenya tetap. Sehingga besarnya usaha luar yang dilakukan oleh gas adalah W sama dengan 0. Jadi usahanya ini 0 karena volumenya konstan. Nah, volumenya konstan ini. Dan yang terakhir, usaha yang dilakukan gas pada proses adiabatik. Ya, ini grafiknya seperti ini, P1 dan P2. Tekanannya yang pertama di sini yang paling atas, dan P2 tekanan yang keduanya di bawah. Pada proses adiabatik ini yaitu proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Ya, ini dia. Pada proses ini tidak ada kalor yang diserap atau dilepas, sehingga usaha luar yang dilakukan oleh gas berasal dari perubahan energi dalam gas. Jadi delta U sama dengan minus W. Karena usaha luar yang dilakukan oleh gas berasal dari perubahan energi dalam gas. Ini dia, perubahan energi dalam gas. Delta U sama dengan minus W. Delta U ini perubahan energi, ya, perubahan energi dalam gas, delta U. Sudah? Kemudian soal latihan. Suatu gas ideal dalam suatu silinder dalam suatu piston volume mula-mula 1,5 liter mengalami perubahan secara isobarik pada tekanan 105 Newton meter pangkat minus 2 sehingga volumenya menjadi 2 liter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gas tersebut? Yuk kita langsung menjawabnya. Diketahui V1-nya, V itu volume, ya, bukan kecepatan. V1-nya 1,5 liter sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. V2-nya 2 liter sama dengan, ini diubah dulu dari liter ke meter kubik. Kemudian P itu tekanan, ya, tekanannya 1,5 Newton per meter persegi. Dinyatakan W-nya itu usaha. Tadi kan sebelumnya itu yang ditanyakan di dalam soal itu, yang ditanyakan yaitu usaha. Jawab. W sama dengan P dikali delta V. Delta V ini perubahan volume, ya, perubahan volume. Dan perubahan volume ini berarti V2 dikurang V1. V2 yang ini dikurang V1. Jadi hasilnya 0,5. Ya, untuk yang perubahan volume. Untuk yang perubahan volume itu hasilnya 0,5. Jadi W sama dengan P dikali delta V, 1,5 dari P dari yang tekanan kali 10 pangkat 5 dikali 0,5 dan hasilnya 7,5 kali 10 pangkat 4 joule. Ya, untuk usaha satuannya joule. Jangan sampai lupa. Kemudian, hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika berbunyi, untuk setiap proses, apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka selisih energi sama dengan perubahan energi dalam dari sistem. Rumusnya, delta Q sama dengan delta U ditambah delta W. Keterangan dari rumus ini, delta Q sama dengan kalor yang diberi atau dilepas sistem. Satuannya joule. Kemudian delta U sama dengan perubahan energi dalam sistem, satuannya joule. Dan yang terakhir, delta W sama dengan usaha atau kerja yang dilakukan atau diberi sistem, satuannya joule. Perjanjian tanda. Perjanjian tanda untuk termodinamika, ini ada sistem,
dan lingkungan. Perjanjian tanda untuk W dan Q. Nilai Q bertanda positif, sistem menerima kalor. Kemudian nilai Q bertanda negatif, sistem melepas kalor. Dan nilai W bertanda positif, sistem melakukan kerja. Ini W dia positif, sistem melakukan sistem menerima kerja. Kemudian nilai W bertanda negatif, sistem menerima kerja. Dan nilai delta U bertanda positif, energi dalam sistem naik. Dan nilai delta U bertanda negatif, energi dalam sistem turun. Kemudian contoh soal, kalor sebanyak 1000 Joule ditambahkan ke sistem sementara kerja dilakukan pada sistem sebesar 500 Joule. Berapa perubahan energi dalam sistem? Jawab. Delta U sama dengan delta Q dikurang delta W. Sama dengan plus 1000 Kelvin dikurang, buka kurung, minus 500 Joule sama dengan 1500 Joule. Nih, perhatikan bahwa hukum satu termodinamika dalam bentuk delta U sama dengan Q dikurang W. Q-nya positif, kalor ditambahkan ke sistem. Kemudian Q-nya negatif, kalor dilepaskan oleh sistem. Kemudian W-nya positif, kerja dilakukan oleh sistem. W-nya negatif, kerja dilakukan pada sistem, gitu. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor, suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin. Secara matematis, Q sama dengan C dikali delta T, atau C sama dengan Q dibagi delta T. Keterangannya, Q-nya ini kalor yang diserap atau diberikan. Satunya Joule, delta T sama dengan kenaikan suhu. Satuannya Kelvin, kemudian C, kapasitas kalor, satuannya Joule per Kelvin. Nah, macam kapasitas kalor untuk gas. Yang pertama, untuk volume tetap atau simbolnya CV, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu gas pada proses isokorik sebesar 1 derajat Celcius. Ini rumusnya. CV sama dengan 3/2 N dikali R untuk gas monoatomik, untuk gas satu atom. Mono itu satu. N ini jumlah atom. Kemudian R ini konstanta umum gas. R ini konstanta umum gas ya. R ini konstanta umum gas. Ada nanti besarannya. R-nya ini udah ketetapan ya. R sama dengan 8,31 Joule mol pangkat min 1 kali Kelvin pangkat minus 1. Itu udah suatu ketetapan, nilainya 8,31 Joule mol pangkat min 1 kali Kelvin pangkat minus 1. Dan CV sama dengan 5/2 N dikali R untuk gas diatomik, untuk atom 2. Kemudian, macam kapasitas kalor untuk gas, untuk tekanan tetap CP, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius pada tekanan tetap, yaitu CP sama dengan 5/2 N dikali R untuk gas monoatomik, dan CP sama dengan 7/2 N dikali R untuk gas diatomik. Oke, selanjutnya hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika berbunyi, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang beroperasi terus-menerus yang mengubah seluruh energi kalor yang diterimanya menjadi kerja sama dengan kalor input dikurang kalor output, gitu. W sama dengan Q1 dikurang Q2
Dengan efisiensi mesin, ini efisiensi ya dibacanya, W dibagi Q1 dikali 100%. Atau N efisiensi sama dengan Q1 dikurang Q2, ini W ya, W-nya dari sini, dibagi Q1 dikali 100%. Keterangannya, W-nya ini kerja, satuannya joule, Q1-nya input kalor, satuannya joule, Q2-nya output kalor, satuannya joule. Gitu. Kemudian ada Rudolf Clausius. Tidak mungkin membuat mesin pendingin yang bekerjanya hanya menyerap dari reservoir bersuhu rendah dan memindahkan kalor itu ke reservoir yang bersuhu tinggi tanpa disertai perubahan lain. Itu kata Rudolf Clausius. Kemudian Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerjanya semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubahnya menjadi usaha. Contoh soal. Sebuah mesin kalor menerima panas sebesar 24.000 joule dan setiap siklus membuang kalor ke reservoir suhu rendah sebesar 6.000 joule. A. Berapakah kerja yang dilakukan mesin? Dan B. Berapa efisiensi mesin diketahui? Q1 24.000 joule dan Q2 6.000 joule. Ditanyanya yang A-nya ini W-nya berapa dan B yang ditanya efisiensi mesinnya berapa. Jawab, W sama dengan Q1 dikurang Q2. Kita taruh yang tadi yang diketahui di sini dan hasilnya 18.000 joule. Kemudian yang B yang ditanya efisiensi mesin, efisiensi sama dengan buka kurung 1 dikurang Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Sama dengan buka kurung 1 dikurang 6.000 dibagi 24.000 kali 100% dan dapat hasilnya 75% untuk efisiensi mesin tersebut. Dan yang terakhir, mesin kalor yang akan kita bahas adalah mesin Carnot. Mesin Carnot atau ideal. Menurut Carnot, siklus mesin pemanas harus reversible atau dapat balik dan tidak terjadi perubahan entropi. Ini adalah idealisasi karena kenyataannya kalor tidak seluruhnya diubah menjadi kerja atau ada yang hilang dalam bentuk gesekan atau turbulensi. Kalian udah pernah belajar ya turbulensi di fluida dinamis. Ini dia grafik dari mesin Carnot. Pemuaian dengan cara isotermik A dan B ini pemuaian dengan cara isotermik. Kemudian pemuaian dengan cara adiabatik B dan C ini adiabatik. Kemudian pemampatan dengan cara isotermik C dan D. C dan D ini pemampatan dengan cara isotermik. Dan yang terakhir pemampatan dengan cara adiabatik. D dan A ini pemampatan dengan cara adiabatik. Jadi rumusnya untuk mesin Carnot, efisiensi mesin bergantung pada selisih suhu kedua reservoir, yaitu efisiensi sama dengan W dibagi Q1 dikali 100%. Efisiensi sama dengan Q1 dikurang Q2 dikali 100% dan efisiensi sama dengan buka kurung 1 dikurang Q2 dibagi Q1 tutup kurung dikali 100%. Dan efisiensi buka kurung 1 dikurang T2 dibagi T1 tutup kurung dikali 100% gitu. Ini untuk mesin Carnot. Oke. Cukup sekian materi yang sudah Ibu jelaskan. Tetap semangat untuk belajarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.